Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Semoga kawan-kawan seiman dimanapun berada, baik yang dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, baik yang ada di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keselamatan juga kepada keluarga kita dimanapun dia berada dan apapun aktivitas yang mereka lakukan. Karena kita ini hidup di zaman canggih, di zaman modern, bermacam aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja di atas tiang listrik, di atas kabel yang bertegangan tinggi, yang berisiko mati kalau kesengat listrik. Nah, gitulah kira-kira bahaya pekerjaan yang dilakukan oleh saudara kita yang bertugas di bagian penyambungan kabel atau sutet. Dan ada juga yang bekerja di laut yang setiap hari dihantam gelombang yang besar, dan itu juga memiliki risiko kematian yang tinggi. Dan ada juga yang menyelam di dalam laut, ada yang bekerja di tengah hutan, merambah hutan, dan itu juga memiliki risiko kematian yang tinggi, karena di tengah hutan itu banyak binatang-binatang buas. Dan ada juga saudara kita yang bekerja di kota metropolitan, yang setiap hari mereka itu terburu-buru pergi dan terburu-buru pulang kembali, dan itu juga memiliki risiko kematian yang tinggi. Jadi tidak ada pekerjaan itu yang tidak mengandung risiko. Setiap pekerjaan itu mengandung risiko dan termasuk risiko mati. Setiap makhluk yang hidup itu pasti mati, termasuk manusia. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dimatikan Tuhan dalam keadaan baik. Sebab manusia yang mati dalam keadaan baik itu nanti dijanjikan Tuhan, yaitu hari kiamat. Seburuk-buruknya mati manusia itu adalah manusia itu yang mati di hari kiamat. Karena saat kiamat itu terjadi, tidak ada satupun lagi orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah menghancurkan dunia itu sehancur-hancurnya. Bumi, langit, tanah ini sampai halus dihancurkan Tuhan. Bahkan lebih halus daripada tepung. Bayangkanlah itu. Ketika manusia itu nanti dibangkitkan Tuhan di padang mahsyar itu, dia menepuk-nepuk bahunya, mukanya, karena mukanya itu tertempel debu yang sangat halus. Itulah kira-kira. Jadi batu yang keras, baja yang keras itu dihancurkan Tuhan dengan sehancur-hancurnya. Barulah kemudian Tuhan membuat surga dan neraka untuk sebagai balasan orang-orang yang berbuat baik dan juga orang-orang yang berbuat keburukan. Yang harus kita perjuangkan setiap hari itu, kita harus melakukan sesuatu yang baik, khususnya untuk diri kita sendiri. Dan kemudian baru kita berusaha lagi untuk berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Al-Quran ini adalah petunjuk-petunjuk Tuhan semua. Apapun surat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah pelajaran untuk kita yang hidup. Semuanya adalah pelajaran untuk kita yang hidup. Mulai dari dunia ini ada sampai nanti dunia itu akan dihancurkan Tuhan. Al-Quran ini adalah pedoman sampai akhir masa. Jadi sangat rugi atau kerugian yang besar bagi kita apabila kita tidak mau mengambil hikmah atau pelajaran dari dalam Al-Quran ini. Kalau setiap hari waktu yang diberikan Tuhan selama 24 jam itu tidak ada kita sempatkan walaupun 10 menit untuk melihat atau membaca Al-Quran itu, berarti kita termasuk orang yang rugi dalam hari itu, tanggal itu, tahun itu.
Inilah himbauan dari saya. Berusahalah untuk meluangkan waktumu walaupun 10 atau 20 menit sehari untuk membaca Al-Quran. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Kalau video ini mampir di beranda kawan-kawan, berarti itu adalah satu keberuntungan untuk saya. Karena salah satu manusia yang beruntung itu adalah manusia yang bisa mengamalkan ilmunya di atas dunia itu. Walaupun ilmunya itu sedikit, tapi dia sudah berusaha mengamalkannya. Perkara itu berguna, bermanfaat atau tidak bagi orang lain, itu sudah tidak menjadi urusan. Urusan kita itu ketika kita dititipkan Tuhan ilmu, maka jagalah ilmu itu dengan memberikannya kepada orang lain dengan bahasa yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya saya sudah membacakan sampai ke ayat 22, yaitu surat Maryam surat ke-19, di mana di surat Maryam ini Allah itu menceritakan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa Siti Maryam itu bisa melahirkan seorang anak laki-laki tanpa dia itu disentuh oleh laki-laki. Artinya Allah itu mengatakan, aku bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Aku bisa mewujudkan sesuatu yang tadinya belum ada wujudnya. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Zakaria ketika dia itu tersanjung atau merasa kagum dengan kehebatan atau kesolehan Siti Maryam itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia juga diberi keturunan. Tapi ketika doa Nabi Zakaria itu dijawab oleh Allah, disampaikan melalui malaikatnya bahwa istrinya itu akan hamil, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yahya, atau berilah anak itu namanya Yahya, atau Allah sendiri itu sudah memberikan nama kepada anak Nabi Zakaria itu, yaitu Yahya. Dia akan menjadi seorang laki-laki yang soleh di atas dunia ini. Nabi Zakaria itu justru memiliki keraguan kepada dirinya. Mampukah saya atau mungkinkah saya bisa berhubungan badan dengan istri saya? Sedangkan menurut pemikiran atau otak normal manusia itu, dengan melakukan berhubungan badan itu atau dengan berkawin itu, barulah si perempuan itu bisa hamil. Itu pemikiran Zakaria yang pertama. Pemikiran Nabi Zakaria yang kedua itu, istrinya itu sudah tua dan dia itu sudah mandul dalam waktu yang lama. Jadi tidak mungkin, kata Nabi Zakaria itu, dia bisa hamil gitu. Tapi Allah membantahnya dengan ayat Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril, bahwa Allah mengatakan sesuatu yang tidak ada saja bisa aku adakan. Kamu sebelum itu belum berwujud, kemudian aku bisa menciptakan kamu sehingga kamu nampak oleh manusia, diberi wujud itu sama Tuhan. Yang tadinya ruh itu tidak berwujud, akhirnya diberi wujud, itulah jasad. Nah, peristiwa ini juga terjadi kepada Siti Maryam. Siti Maryam ini anaknya Ali Imran. Nah, ketika Ali Imran ini berdoa kepada Tuhan supaya dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang nantinya bisa menjaga Baitullah atau Mekah, tapi justru anak yang lahir itu perempuan. Sehingga Ali Imran itu mengatakan kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya dari rahim istriku sudah melahirkan seorang anak, tapi dia perempuan, bukan laki-laki seperti yang dia inginkan. Allah menjawab, aku sudah tahu. Ya jelas Allah itu sudah tahu, karena dia yang membuat dan dia juga yang menciptakan. Setelah Siti Maryam itu lahir dan kemudian dia dipelihara oleh Nabi Zakaria sebagai pamannya. Setelah dia dewasa, setelah dia haid, setelah dia menempuh akil balik, kemudian Jibril diutus Allah untuk meniupkan ruh
ke dalam rahim Siti Maryam itu, sehingga Siti Maryam itu mengalami hamil tanpa suami. Nah, itu dianggap oleh orang-orang sana itu Siti Maryam itu sudah melakukan tindakan asusila atau perzinaan. Tidak mungkin, kata orang yang ada pada saat itu, seorang wanita itu hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Tapi pada kenyataannya memang Siti Maryam itu tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Murni ditiupkan Jibril ruh ke dalamnya, ke dalam rahimnya itu, sehingga dia menjadi hamil. Kemudian Siti Maryam itu pergi mengasingkan diri di sebuah gua di luar kota Mesir. Dan kemudian sampai dia itu mau kandungannya itu berusia di atas 9 bulan. Sesuai janji Allah, 9 bulan 9 hari, maka janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan itu akan keluar. Nah, kemudian ini kan saya bacakan ayat 23. Kemudian rasa sakit, ayat 22 aja lah ya, biar ini nyambung gitu. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Oke. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Nah, inilah ratapan lah ya, boleh dikatakan seperti itu Siti Maryam itu. Karena sakitnya melahirkan itu, dia berkata kepada Tuhan, rasa sakit melahirkan ini lebih baik aku mati, katanya. Lah, jadi menurut Siti Maryam, mati itu lebih enak rasanya daripada melahirkan. Itulah gambaran singkatnya kira-kira bagaimana menderitanya seorang ibu saat melahirkan anaknya. Oke kawan, kita akan lanjutkan nanti di ayat berikutnya. Ini ceritanya sangat panjang, tapi saya sengaja menceritakan ini biar dapat pemahaman yang baik dari kawan-kawan. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Kita akan sambung di ayat yang sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.